Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magofira dengan NIM 20040200104 dari kelas PBS 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik pengambilan dan penentuan sampel. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara statistik dan statistika. Statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Hipotesis. Kalau berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hypo dan tesis. Hypo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya. Pengertian populasi menurut para ahli yaitu, menurut Nur Salam, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Sampel diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya. Sampel diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya. Sampel adalah sebagian dari populasi subjek data yang berdasarkan perhitungan tentang tingkat kesalahan tertentu dianggap mewakili informasi yang sama dengan populasi. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi ialah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel yang dianggap mewakili populasi disebut sebagai sampel yang representatif. Contohnya, dalam data set kambing di peternakan, 100 kambing menjadi sampel. Populasinya adalah seluruh kambing yang ada pada peternakan tersebut. Contoh kedua, pada populasi tanaman anggrek yang tumbuh di pedalaman hutan Kalimantan diambil sampel sebanyak 10 tanaman anggrek. Yang ketiga, terdapat 25 penduduk laki-laki dijadikan sampel untuk mengisi kuesioner tentang lamanya tidur dalam satu hari, di mana populasinya adalah seluruh penduduk laki-laki. Mengapa sampling? Terlalu banyak, tidak cukup waktu, tidak cukup dana, tidak cukup tenaga. Tidak mungkin sisi waktu dan ruang, tidak perlu semua teori sampling. Standard error distribusi statistik. Sampel ideal itu menggambarkan populasi dan dapat dipercaya, dapat menentukan presisi, mudah dilaksanakan, memberikan informasi sebanyak mungkin dengan biaya rendah. Menentukan ukuran sampel menurut Guy. Ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, minimal 10% populasi untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%. Metode deskriptif korelasional, minimal 30 subjek. Metode ex post facto, minimal 15 subjek per kelompok.
Metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Rumus besar sampel. Slopin sama dengan N per 1 ditambah NE pangkat 2. Kita akan meneliti pengaruh upaya terhadap semangat kerja pada karyawan PT Cucakrowo. Di dalam PT tersebut terdapat 130 karyawan dengan tingkat kesehatan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? N sama dengan 130 per 1 ditambah 130 dalam kurung 0,05 pangkat 2 sama dengan 98,11. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel pada suatu populasi. Terdapat dua macam teknik, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Probability atau random dan non-probability atau non-random sampling. Probability, setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau melakukan generalisasi. Non-probability, setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Metode sampling, probability sampling atau random. Simple random atau acak sederhana, systematic random atau acak sistematik, stratific random atau acak stratifikasi, multistage random atau acak bertingkat, cluster random atau acak gugus. Non-probability sampling atau non-random, purposive atau pertimbangan, kuota atau berjata, asindental atau seadanya, sampling jenuh, snowball sampling, consecutive sampling. Penjelasannya, simple random sampling yaitu digunakan pada keadaan hanya diketahui nama dan identitas populasi, tidak ditemukan cara lain yang lebih efisien. Persyarat harus tersedia kerangka sampel, contohnya terdiri dari nomor urut, nama dan alamat. Populasi harus homogen, hampir homogen, tidak terlalu tersebar secara geografis. Tetapkan populasi, buat kerangka sampel atau sampel frame, hitung besar sampel, pilih sampel dengan cara undian, tabel acak atau komputer. Yang kedua, systematic random, digunakan untuk populasi yang besar dan populasi homogen atau hampir homogen. Caranya, tetapkan populasi, buat kerangka sampel, hitung besar sampel, hitung interval K sama dengan N per N, acak sampel pertama dari jumlah K, misalnya S. Tetapkan sampel berikutnya sama dengan S tambah K, S tambah 2K dan seterusnya. 3. Stratified random sampling. Untuk populasi yang heterogen, persyaratan harus ada kriteria yang jelas untuk dasar strata, harus ada data pendahuluan mengenai kriteria untuk stratifikasi. Yang ketiga, harus diketahui jumlah yang tepat, jumlah elementer pada setiap strata. Stratifikasi dilakukan secara subjektif oleh peneliti dan objektif dari keterangan statistik. Cara: tentukan populasi, lakukan stratifikasi, hitung jumlah sampel, ambil sampel secara acak pada setiap strata, sederhana atau proporsional. Keuntungan: semua ciri populasi yang heterogen dapat terwakili. Yang kedua, dapat membuat perbandingan dan mencari hubungan antara strata. Contoh stratified random sampling, populasi 900 orang dibagi 3, golongan 2 300 orang, golongan 3 300 orang, golongan 4 300 orang. Dari golongan 2 300 orang pilih secara acak untuk 100 orang, golongan 3 dari 300 orang pilih secara acak untuk 100 orang, dan dari golongan 4
300 orang, pilih secara acak untuk 100 orang. Yang keempat, multistage random sampling. Dilakukan pada populasi yang amat besar dan homogen. Caranya, tentukan populasi. 2. Tetapkan tingkatan. Yang ketiga, hitung besar sampel. Yang keempat, ambil secara acak sejumlah unsur pada tiap tingkatan. Yang kelima, pada tingkat terakhir ambil sampel secara acak sesuai besar sampel. Yang kelima, cluster sampling. Dilakukan pada keadaan kerangka sampel tidak tersedia. Cara, tentukan populasi. Bagi populasi berdasarkan gugus, sekolah, kelas, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Ambil gugus secara acak. Semua unit dalam gugus dijadikan sampel. Keuntungan, tidak perlu kerangka sampel, dan kerugiannya sulit dihitung kesalahan. Contohnya, misalnya akan diambil populasi seluruh bidan di kota Bangkinang. Pengambilan sampelnya dengan cara membagi wilayah kota Bangkinang ke dalam 6 wilayah. Kemudian dari masing-masing kecamatan diambil perwakilannya. Jumlah setiap sampel kecamatan diambil secara proporsional. Non-probability sampling. Setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dalam hal ini waktu adalah yang utama. Tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya. Sampel yang diambil tidak dapat digeneralisasikan pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Kelemahan, tidak ada kontrol terhadap investigator. Bias dalam pemilihan sampel. Variabilitasnya tidak bisa dihitung menggunakan probabilitas. Sampling teori tidak bisa menghitung sampling error atau sampel precision. Teknik non-probability sampling, accidental sampling atau kebetulan, purposive sampling atau bertujuan, quota sampling atau jatah, sampling jenuh, snowball sampling, dan consecutive sampling. 1. Accidental sampling. Teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Yang kedua, purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus yang dimana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis. Peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif, misalnya guru, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, dan lain-lain. Contoh, penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa kebidanan terhadap peraturan pemerintah mengenai undang-undang kesehatan. Maka dipilih beberapa perguruan tinggi dan universitas yang dianggap dapat mewakili berdasarkan penyelidikan atau kenyataan sebelumnya. Pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Memiliki sampel berdasarkan kelompok. Memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Yang keempat, sampling jenuh. Teknik sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30. Jika terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 orang sehingga semua populasi dapat dijadikan sampel. Yang ketiga, kuota sampling. Teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu.
Pengambilan sampel dari 100 bidan PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 bidan, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Kuota sampling merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Yang kelima, snowball sampling. Teknik sampling yang semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk menjadi sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Yang terakhir, consecutive sampling. Cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sampai jumlah sampel terpenuhi.